Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas di masa pandemi seperti ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya, para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Izinkan saya di sini sebagai Sekretaris Kepala Daerah menyampaikan pidato mengenai pemberlakuan mini lockdown di Bandung. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, di era tahun 2020 ini kita telah mengenal virus corona, yang mana virus ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan banyak kebijakan, salah satunya menggunakan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dinyatakan kurang efektif, oleh karena itu atas adanya perintah Presiden akan diberlakukannya PSBK atau mini lockdown. Hal ini akan dilakukan di beberapa daerah dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Hal ini juga dikatakan akan lebih efektif dalam menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Hadirin sekalian, mini lockdown adalah karantina wilayah terbatas yang mencakup atau berskala mikro. Intervensi lokal ini diharapkan akan menekan infeksi virus corona di Indonesia. Mini lockdown yang maksud di sini yaitu membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan, kampung, desa, RT, RW, pesantren, hingga perkantoran yang rentan terpapar oleh virus corona. Atas adanya instruksi dari Presiden kepada kepala daerah untuk melaksanakan pemberlakuan mini lockdown ini, pemerintah Kota Bandung berencana untuk memberlakukan mini lockdown di tingkat kelurahan. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, tercatat 1.371 kasus positif aktif di Kota Bandung. Hal ini tergolong bahwa Kota Bandung masih menjadi kota dengan kasus positif terbanyak di Indonesia. Selanjutnya, dari 1.371 kasus tersebut, terdapat 781 kasus yang tergolong aktif, yang terdapat di 58 kelurahan atau setara dengan 38,41% dari 141 kelurahan. Berdasarkan data yang tercatat dalam laman COVID-19 Go ID, terdapat 10 kelurahan yang tergolong kasus positif aktif terbanyak. Yang pertama terdapat pada Kelurahan Sukamiskin. Di Kelurahan Sukamiskin terdapat 11 kasus positif dari 32 yang terkontaminasi. Kemudian ada Cisaranten Kulon, terdapat 10 kasus dari 21 yang terkontaminasi. Kemudian ada Cijerah, terdapat 10 kasus dari 19 kasus yang terkontaminasi. Kemudian ada Cipadung Kulon, terdapat 10 kasus dari 22 yang terkontaminasi. Kemudian ada Cipamongkolan, terdapat 10 kasus dari 19 yang terkontaminasi. Kemudian ada Situ Sayur, terdapat 9 kasus dari 10 yang terkontaminasi. Kemudian ada Megar Asri, terdapat 7 kasus positif aktif dari 18 yang terkontaminasi. Kemudian dari Kelurahan Turangga, terdapat 7 positif aktif dari 16 yang terkontaminasi. Kemudian Cipedas, terdapat 6 positif aktif dari 10 yang terkontaminasi. Kemudian kelurahan yang terakhir yaitu Karangpamulang, terdapat 5 positif aktif dari 11 yang terkontaminasi. Hadirin sekalian, kelurahan-kelurahan tersebut rencananya akan mulai diberlakukan mini lockdown. Tetapi sebelumnya perlu adanya SK yang dikeluarkan oleh wali kota. Surat keterangan tersebut tidak akan dikeluarkan apabila dalam suatu kelurahan tidak ada kasus positif aktif dalam suatu kelurahan tersebut. Hadirin sekalian, tentunya pemberlakuan mini lockdown ini akan sangat berdampak ke depannya. Jika penerapan mini lockdown ini dapat berjalan dengan baik, maka seperti yang kita ketahui, kita dapat membantu bersama-sama mengatasi wabah virus corona ini. Dan juga penerapan mini lockdown ini akan membuat ruang lingkup gerak kita semakin mengerucut. Hal ini tidaklah mengejutkan lagi, bukan? Karena pada awal pandemi di Indonesia, kita juga telah melaksanakan karantina wilayah atau PSBB yang sama-sama membuat ruang lingkup gerak kita terbatas. Ditambah lagi, saat awal pandemi, banyak sekali kasus yang terjadi. Memulai dari masyarakat yang kebanyakan mengalami kepanikan akibat stok makanan yang habis. Oleh karena itu di sini, kami akan memastikan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sebelum dilakukannya mini lockdown ini. Hadirin yang terhormat, diharapkan juga mini lockdown ini akan berjalan sangat baik, akan berjalan dengan struktur, sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti semula dan keadaan bumi ini akan segera membaik.
Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat semua untuk membantu pemerintah beserta dokter-dokter di luar sana dalam mengatasi angka penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, hadirin semua, tolong ingatlah kalimat saya ini. We are is the real front line. We must not only keep our hand and body clean, but we must have to help each other. We must to care each other, and we have to keep spirit to do our activities. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada pengucapan dan penyampaian kata yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.